Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Tia, hari ini kita belajar. Mbak Tia sudah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas yang suaraku merdu ini? Iya, alhamdulillah sudah Mas Ian. Oh, ya udah. Kalau gitu, kita akan belajar ya. Kita melanjutkan di halaman yang ke-15. Kita buka Oh ya, halaman 15. sebentar. Hmm, Oke, sebentar, 15. belum. Ya, Sudah sudah. ketemu Mbak Tia? Ya, Sudah alhamdulillah sudah. ketemu. Ya, baiklah. Kalau sudah ketemu, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baiklah. Sekarang kita baca yang paling atas di bawah baris. Oke, Iya, sudah ketemu? sudah. Ya, silakan Mbak Tia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'ina. Hmm, Ya, ya, betul. ini so So, so eh, soibina. ya, so, ibina. Oke, lanjut lagi. Zo zolin. Ya, begitu ya, itu tasjid ya. Ya, Bolin, gitu. ini Ya, kita ke baris berikutnya bawahnya. di bawahnya. To i to i'ina. Ya, bagus. Dha'i'ina. Zolim zolimina. Ya, Kemudian alimina. ya. Ya, Alimina. diulang ya. Hmm. Alimina. Oke, diulang lagi. Bukan nga ya, Oh, tapi a. Oke, begitu. iya. Kayak hamzah tapi agak A, ke A, dalam ya. Ya. A, alimina. ya. Lanjut Oh, lagi bawahnya. Ya, oh, betul. Dha, ghafilina. iya. Fa, fati, fatihina. Oke, bagus. Oh, Qani, qanitina. Oh iya. Ka, kafi, kafirina. Hmm. Oke.
Nah, itu tadi ya sudah di kafirina. Nah, besok Iya. kita akan lanjutkan kembali di kalimat-kalimat selanjutnya. Iya. Baik Mbak Tia, kita akhiri terlebih dahulu. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhan Subhanakallahumma Rabbana wa wa biham bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu. atubu ilaik. Ya, sampai di sini Mbak Tia. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Boleh kenalan dulu, Mbak? Iya, Namanya siapa? nama saya Riftiani Saputri, biasa dipanggil Tia. Oh, Mbak Tia. Sorry. Kalau setahu aku kan Mbak Tia tunanetra baru ya. Iya. Boleh diceritain dulu dong, Mbak, awalnya gimana? Iya, awalnya dulu itu saya sekolah di SMK Negeri Jawa Tengah, jurusan Teknik Mekatronika. Kemudian setelah lulus saya bekerja di Semarang. 6 bulan setelah bekerja, saya tiba-tiba sakit kepala yang teramat sangat sakit begitu. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit, hampir kurang lebih 1 bulan itu tidak sadar. Oh, Iya, jadi begitu bangun itu saya sudah tidak bisa melihat apa-apa. Jadi saat itu langsung shock berat, apalagi dokter langsung memvonis gitu kalau ini tuh nggak bisa disembuhkan gitu. Jadi ya rasanya gimana yang tadinya bisa melihat jadi nggak bisa melihat gitu. Apa lagi ya, jadi saya sudah berobat ke sana kemari, mencari tempat berobat dari mulai dari Purwokerto, saya kan tinggal di Purwokerto, sampai sudah ke Semarang, ke Bandung, kemana-mana untuk berobat ya, tapi Allah belum mengizinkan untuk bisa melihat lagi mungkin. Oke. Terus titik baliknya tuh gimana sih, Mbak? Sampai akhirnya, oke, aku bisa nerima ini, aku tetap bisa hidup nih. Dan sekarang kayak gimana? Awalnya itu saya dengar dari televisi itu banyak adik-adik ada yang tunanetra, dia bisa menghafal Al-Quran, kemudian dia bisa beraktivitas seperti orang-orang normal seperti biasa begitu. Jadi saya punya semangat gitu, saya harus bisa. Teman-teman yang dari kecil tunanetra saja bisa, masa saya yang sudah tahu seperti apa dunia ini masa tidak bisa begitu. Ya dari situ saya mulai mencari aktivitas begitu. Setelah itu sekarang aktivitasnya apa kalau boleh tahu? Sekarang saya di rumah saja, tapi kalau pagi saya bantu ibu-ibu kan jualan gorengan keliling, jadi bantuin kalau masak pagi, terus nanti kalau sore menjelang habis asar saya ke TPQ deket sini, deket rumah. Jadi ada TPQ, saya di sana ikut ngajar. Ya sedikit-sedikit hafalan yang saya punya begitu. Keren banget sih. Berapa siswa, Mbak, kalau boleh tahu? Kalau muridnya sih ada lebih dari 40 sih kurang lebih, tapi ya karena kadang ada yang anak-anak biasa ya Mbak, kadang malas atau gimana, jadi nggak pasti berangkat semua begitu. Perasaan Mbak Tia gimana sih, Mbak, sebenarnya? Perasaannya ya kalau rasa kepingin bisa melihat lagi pasti itu pasti, tapi ya perasaannya ya alhamdulillah sekarang sudah ikhlas, sudah bisa menerima segala sesuatunya, segala mungkin ini emang takdir yang terbaik dari Allah, mungkin itu saja sih, yakin kalau pasti ada rencana yang lebih baik begitu. Tapi dari lingkungan sekitar itu mendukung nggak sih buat Mbak Tia sendiri untuk terus berkembang? Karena aku tadi lihat kan Mbak Tia jemput kita di ujung gang sendiri, segitu mandirinya. Sebenarnya lingkungan sendiri support nggak ke Mbak Tia? Iya, lingkungan sih support, tapi terkadang kan masih khawatir begitu, tunanetra apalagi kan tiba-tiba begitu harus berjalan ke sana kemari sendirian. Kadang juga ada tetangga yang itu kok sendirian kemana-mana, ibu bapaknya kemana begitu. Jadi ya tapi kalau nggak gitu ya saya nggak bisa mandiri-mandiri begitu.
Keren. Terus habis itu Mbak Tia kan setelah tunanetra akhirnya akses Al-Qur'annya gimana Mbak? Oh iya, kalau buat akses Al-Qur'annya itu emang kesulitan ya. Awalnya kan saya nyari-nyari buat tempat belajar Quran Braille di mana gitu. Terus ada yang katanya bisa dia, tapi ustadznya itu malah hanya mengajari hafalan Quran. Iya, bukan cara membacanya Iya, gitu. Oke. dia. Jadi alhamdulillah dapat sih hafalan Quran, cuma dapat 1 juz, baru 1 juz. Cari kemana adanya kan, nyari-nyari jauh ya tempatnya. Iya, betul. Di Purwokerto juga belum ada. Saya kan juga masih belum tahu kalau di Purwokerto banyak teman-teman tunanetra. Akhirnya ada temen yang ngasih tahu kalau di Semarang itu ada rumah sahabat mata gitu. Jadi saya minta tolong ke teman itu buat coba itu beneran ada apa enggak, coba dilihat itu beneran tempat belajar apa gimana gitu. Ditelusuri gitu iya, ya. terus dia ke sana akhirnya iya benar. Terus saya juga sudah pernah kan ke rumah sahabat mata, tapi ya itu belum dapat izin buat belajar di sana karena ya jauh. Terus dulu juga udah 3 tahun lebih di Semarang. Lah alhamdulillahnya sekarang dari sahabat mata itu ada program buat ini belajar online, jadi lewat telepon bisa. Jadi alhamdulillah saya sangat terbantu. Alhamdulillah sekarang sudah sedikit-sedikit walaupun belum begitu lancar sudah bisa membaca Quran Braille. Konsepnya gimana sih Mbak belajar online? Maksudnya dari telepon, boleh dijelasin dong? Oh ya, jadi nanti dari sahabat mata itu telepon, itu ada orang namanya, kalau saya yang bimbing namanya Mas Ian. Instrukturnya masih Iya, instrukturnya Mas Ian, dia telepon dari sana, dia pegang modul yang sama seperti yang saya dapat. Jadi saya juga alhamdulillah dapat modul mirip seperti Iqra ya. Iqra dapat modul sama regret dan stilusnya buat belajar. Nah itu nanti dari sahabat mata membaca, dari sini juga membaca. Maksudnya nanti kalau saya membaca, sana dengerin kalau misal ada yang salah, dikoreksi. Iya, dikoreksi begitu. Jadi lewat telepon, gitu. Lama nggak sih Mbak? Atau ada kesulitan-kesulitan nggak selama pembelajaran itu? Kesulitan sih pasti ada ya, dari melihat, membaca langsung bisa. Sekarang meraba satu persatu ya, itu berarti belajar Braille itu barusan juga ya? Iya, baru. Iya. Berapa lama sampai bisa akhirnya? Kurang lebih sih kalau dari pertama itu 2 bulan ya. 2 bulan? Oh, iya, keren sih. Alhamdulillahnya. Terus kesulitannya Mbak? Ya itu kesulitannya dari merabanya, meraba sama itu kan jarinya kan saya bisanya cuma pakai 1 jari. Kalau teman-teman tunanetra yang udah lama mungkin bisa sampai 10 jari mungkin ya, bisa buat meraba semua. Jadi masih ya terbata-bata bacanya. Begitu, semoga sih nanti kedepannya bisa lebih lancar. Amin. Iya, amin. Nah terus pengharapan ke depan nih Mbak, apa sih yang jadi mimpi yang belum tercapai sama Mbak Tia dan semoga tercapai di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya? Iya, kalau mimpi saya sih dari dulu ya kepengen kuliah, begitu. Rasa ingin kuliahnya itu tinggi, tapi terkendala mulai dari biaya. Terus ya sekarang tunanetra jadi nggak apa-apa, banyak kampus inklusi sekarang. Oh iya, buat mobilitasnya itu masih kesulitan. Terus ya rasanya satu ya kepengen membahagiakan kedua orang tua itu pasti. Itu sih impiannya, pengen bikin kedua orang tua bangga gitu walaupun sekarang tunanetra begini begitu. Terus tadi aku mau flashback lagi ya ke TPQ. Respon anak-anak ke Mbak Tia gimana sih Mbak? Anak-anak malah sangat antusias gitu ya. ya. Awalnya tuh kayak diwawancara gitu. Mbak Tia itu kenapa? Mbak Tia kalau jalan gimana? Kalau mandi, kalau ini gimana? Jadi anak-anak kan belum tahu rasa ya. ingin taunya tinggi juga kan? Iya, begitu. Jadi anak-anak juga seneng gitu kalau alhamdulillahnya kalau lagi diajar manut bahasa Jawanya begitu ya.
Apalagi kalau diajarin tepuk-tepuk itu Oh, kan iya. seneng banget gitu. Tapi keren sih. Iya. Oke, cukup Mbak Tia. Makasih banyak atas Iya, waktunya. sama-sama Semoga Mbak. mimpinya tercapai semua. Amin, amin. Terima Terima kasih. kasih doanya. Aku cukupin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Sahabat Mata menyampaikan dari para dermawan satu set Al-Quran Braille untuk Mbak Tia. Terima kasih Mbak, Alhamdulillah. Sampaikan terima kasih juga untuk para dermawan. Semoga menjadi amal jariah dan berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Ya.